Yang kami hormati Ownership Publishing, Mas Indra Devandra, dan yang kami hormati pula narasumber malam hari ini ada Mbak Mula Sitari, dan para teman-teman peserta yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir belajar secara daring malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para peserta karena telah meluangkan waktunya untuk hadir dengan spirit yang sama belajar hari ini. Perkenalkan, saya Dian Ayu yang akan menemani teman-teman dalam serangkaian acara pelatihan hingga selesai nanti. Sebelum melangkah ke acara selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Ownership Publishing. Yang ketiga, materi, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, lalu foto bersama, kemudian penutup. Baik, untuk acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar hingga selesai nanti. Untuk acara yang selanjutnya, yakni sambutan dari Ownership Publishing, kepada Bapak Indra Devandra, kami silakan. Oh, oke. Untuk sambutan kita skip terlebih dahulu. Kita langsung lanjut saja ke materi, tapi sebelum materi dibacakan, saya ingin membacakan terlebih dahulu CV dari Mbak Tari sebagai narasumber malam hari ini. Mohon izin untuk share screen. Baik. Ini dia narasumber kita malam hari ini, ada Mbak Mula Sitari. Beliau adalah dosen sekaligus penulis. Nah, sudah lebih dari 150 buku yang diterbitkan di penerbit nasional. Buku-buku karya beliau bisa didapatkan di Gramedia dan toko buku di seluruh Indonesia. Beberapa penghargaan yang pernah diraih antara lain, beliau adalah penulis buku GLN yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Perbukuan Kemdikbud. Beberapa bukunya menjadi buku sastra unggulan terbaik oleh BNSP. Menjadi salah satu penulis juga untuk buku terjemahan pada presidensi G20 yang diterjemahkan ke dalam 6 bahasa resmi PBB, bahasa Inggris, bahasa Prancis, Mandarin, Arab, Spanyol, Rusia, dan 10 bahasa daerah. Luar biasa. 15 buku karya beliau menjadi pemenang sayembara cerita anak Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah 2023. Beliau juga memiliki segudang pengalaman. Ada penulis buku anak, penulis buku motivasi, penulis buku non-fiksi, editor buku anak-anak, mentor kepenulisan. Beliau juga narasumber di berbagai seminar dan lokakarya kepenulisan. Mbak Tari ini adalah lulusan dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk karya-karya beliau, Fabel Pembentuk Karakter Baik, 365 Dongeng Dunia Binatang, Dongeng Binatang Khas Indonesia, Fabel Dinosaurus, Kisah Kancil dan teman-temannya, 365 Dongeng Dunia Populer. Luar biasa. Jadi teman-teman, malam hari ini sudah tepat untuk bergabung di kelas menulis Fabel. Terus saya stop share screen. Nah, ini Mbak Mula Sitari yang akan menyampaikan untuk materi hari ini. Mbak Mula Sitari, apakah sudah siap? Insya Allah sudah, Mbak Dian. Baik, untuk waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Saya share screen terlebih dahulu ya, teman-teman. Apakah sudah terlihat, Mbak Dian dan teman-teman? Sudah ya. Oke, baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Mbak Dian yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pada kesempatan malam hari ini.
Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Mas Indra, yang tidak sempat ya, atau waktunya sudah saya ini ya, harusnya tadi masuknya pukul 7.45 ya kalau tidak salah. Ya, terima kasih pada Mas Indra yang memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi, pada malam hari ini dan teman-teman yang, ikut serta dalam kelas, penulisan fabel. Saya lihat ya di sini, banyak juga teman-teman yang sudah, menjadi penulis profesional, tetapi masih ikut kelas ini, alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini teman-teman, saya akan berbagi sedikit mengenai proses kreatif penulisan fabel. Sebenarnya untuk menulis fabel itu, proses kreatifnya sama saja dengan menulis cerita anak pada umumnya, sama saja sebenarnya. Tetapi, mungkin ada sedikit perbedaan ya karena, tokohnya adalah binatang gitu ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini nanti ada, ilmu yang bisa diambil dan diterapkan oleh teman-teman semua di sini, baik yang sudah penulis profesional maupun yang baru belajar atau pemula. Karena, proses kreatif penulisan fabel ini sangat sederhana ya teman-teman, jadi bisa diterapkan atau diaplikasikan bahkan oleh teman-teman yang baru belajar menulis dongeng fabel. Oke teman-teman, kita ke pengertian fabel dulu ya, meskipun kita semua sudah tahu bahwa fabel ya dongeng tentang binatang gitu ya, tapi kita samakan persepsi terlebih dahulu mengenai apa itu fabel. Jadi ada banyak sekali pengertian tentang fabel dari para ahli, tetapi saya di sini mengambil satu saja gitu ya, pada intinya bahwa, fabel itu ya iya benar sekali dongeng mengenai binatang. Nah, kalau dari KBBI, cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Yang dimana di dalam dongeng fabel itu pasti berisi pendidikan moral. Karena kita tahu bahwa kita menulis fabel itu ya untuk mengajarkan hal-hal atau kebaikan kepada anak-anak seperti itu ya teman-teman. Nah ini salah satu dongeng fabel yang saya tulis, judulnya Dongeng Si Kancil dan Teman-temannya. Jadi saya mereaktualisasikan dongeng kancil yang sudah ada, gitu ya, saya tulis kembali dengan versi yang berbeda. Bisa seperti itu, tentu saja bisa teman-teman. Jadi dari cerita rakyat yang sudah ada, misalnya seperti kancil. Selama ini kita menganggap bahwa tokoh kancil itu adalah seorang anak yang cerdik, gitu ya, yang cerdas, yang sekatan, tetapi ada hal-hal buruk yang karakter buruk yang ditampilkan oleh si kancil itu. Nah, dari sana saya menulis dongeng kancil dengan versi yang berbeda, teman-teman. Nah, nanti teman-teman juga bisa seperti itu gitu ya. Selama ini kita tahu bahwa kancil itu cerdas, tetapi dia suka berbohong. Nah, akhirnya saya menulis versi kancil yang berbeda. Oke, ini fabel, kita samakan persepsi ya teman-teman mengenai fabel. Kemudian sebelum kita menulis fabel, hal apa yang harus kita perhatikan terlebih dahulu? Nah, pertama-tama kita harus tentukan dulu teman-teman, teman-teman itu mau menulis fabel jenis apa? Apakah fabel yang jenis alami atau fabel yang adaptasi? Nah, jika fabel yang alami itu tokohnya binatang, tetapi settingnya di alamnya, gitu ya, di alamnya. Jadi mereka hidup di hutan, mereka punya sarang gitu ya, bukan rumah gitu ya, punya sarang, kemudian mereka tidak mengenakan pakaian gitu, jadi alami, seperti kehidupan binatang. Nah, ini kalau teman-teman ingin mengambil jenis fabel alami yang akan dituliskan.
Nah, ini salah satu contoh buku saya, kumpulan dongeng seru binatang khas Indonesia. Ini termasuk label alami karena di dalamnya berisi kumpulan dongeng binatang khas Indonesia. Jadi ada 10 cerita kalau tidak salah. Berisi dongeng alami ya teman-teman, jadi tidak dicampur. Nah, kemudian yang kedua fabel adaptasi. Kalau teman-teman ingin menulis fabel adaptasi. Nah, apa bedanya? Nah, perbedaan adaptasi dengan fabel alami, jika fabel adaptasi itu binatangnya, perilakunya, karakternya itu seperti manusia, teman-teman. Jadi binatangnya menggunakan pakaian, mereka bisa bekerja, mereka berpikir seperti manusia, bisa bersekolah barangkali, punya kendaraan gitu ya. Nah, ini fabel adaptasi. Nah, ini salah satu contoh buku saya, yang jenisnya fabel adaptasi, ada di buku Fabel Pembentuk Karakter Baik. Jadi teman-teman sebelum menuliskan dongeng fabel, pilih jenis dongeng fabel yang akan teman-teman tulis. Apakah fabel alami atau fabel adaptasi? Bagaimana kalau misalnya saya akan menulis buku solo tetapi tentang fabel alami, ya tulislah semua di dalamnya fabel alami, jangan dicampur. Kalau misalnya mau menulis fabel adaptasi, ya di dalam satu buku itu berisi fabel adaptasi, gitu ya teman-teman. Kecuali mungkin kalau buku antologi bersama itu tidak masalah. Tetapi kalau misalnya teman-teman ingin menuliskan, kemudian diterbitkan gitu ya, atau kemudian dikirimkan ke penerbit, nah pilih salah satunya saja, gitu. Nah, ini yang pertama harus teman-teman lakukan. Nah, kemudian yang kedua itu tentukan tema, teman-teman. Sesuaikan karakter dengan tema yang diambil. Bagaimana maksudnya? Jadi ketika teman-teman akan menulis dongeng fabel, kita tentukan dulu temanya apa nih. Kemudian kita harus memilih binatang yang cocok dengan tema yang kita ambil. Jangan sampai salah, teman-teman. Contohnya saya contohkan seperti ini. Misalnya, teman-teman mengambil tema anak cerdas. Nah, ambil tokoh binatang yang dianggap cerdas, teman-teman. Jangan sampai misalnya teman-teman akan menulis mengenai anak cerdas. Teman-teman mengambil tokoh binatangnya biasa binatang yang dianggap bodoh, keledai misalnya. Nah, jadi disesuaikan untuk karakternya. Anak yang cerdas biasanya ada si kancil, kemudian ada mungkin monyet gitu ya, atau teman-teman bisa mencari tahu di buku-buku gitu mengenai binatang-binatang tersebut gitu, binatang-binatang yang memiliki otak cerdas gitu ya, memiliki kecerdasan dibanding binatang lain gitu. Ini kalau misalnya teman-teman ingin mengambil contoh tema anak cerdas ya. Kemudian saya contohkan lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mengambil tema nilai anak pemberani, teman-teman bisa nih mengambil tokoh dari binatang-binatang yang terlihat gagah atau pemberani. Misalnya ada singa, kemudian harimau, atau beruang gitu. Jadi disesuaikan. Nah, bolehkah mengambil binatang lain, misalnya binatang yang kecil, semut gitu ya. Semut yang pemberani. Boleh-boleh saja, sah-sah saja, asal jangan ditemukan dengan binatang yang lebih besar dari dia. Gitu ya. Misalnya semut bertemu dengan singa, semut bertemu dengan tikus gitu ya, sudah pasti mereka takut gitu ya. Jadi disesuaikan. Kalau saran saya disesuaikan saja gitu. Untuk binatang-binatang yang pemberani itu berarti yang binatang yang buas, binatang yang besar, binatang yang gagah itu binatang apa gitu. Kita bisa riset dan mencari tahu binatang-binatang tersebut ya, kita bisa googling.
atau kita bisa mencari di YouTube gitu ya, atau bisa riset secara mendalam mengenai binatang yang akan kita pilih menjadi tokoh kita gitu. Nah, saya contohkan lagi, saya pernah menulis mengenai jerapah, teman-teman. Nah, contohnya tema nilai anak baik gitu ya, di dongeng pembentuk karakter anak baik. Saya menulis cerita mengenai jerapah. Nah, kenapa saya memilih tokoh jerapah? Teman-teman bisa lihat ya dari mukanya jerapah saja itu kayak lembut gitu ya, kayak anak baik gitu. Nah, jadi saya ambil nih tokoh jerapah yang memiliki karakter lembut dan baik hati gitu, untuk dijadikan tokoh utama dalam dongeng yang akan saya tulis. Nanti bisa teman-teman lakukan itu. Jadi setelah saya mengambil tokoh dari binatang yang ingin saya jadikan tokoh di dalam cerita saya, hal selanjutnya yang saya lakukan, saya itu mendalami atau riset terkait binatang tersebut, teman-teman. Karena itu bisa dijadikan ide utama kita dari karakteristik binatang tersebut gitu. Saya baca banyak buku untuk mencari tahu mengenai si jerapah. Oh, ternyata ada yang belum saya tahu dari jerapah dan banyak yang belum saya tahu dari jerapah. Seperti misalnya ternyata jerapah itu tidurnya berdiri gitu. Kemudian ada hal lain lagi yang belum kita ketahui gitu. Jadi kita harus banyak baca, banyak riset untuk mengetahui binatang yang akan kita jadikan tokoh. Dari riset tersebut nanti akan muncul pengetahuan baru gitu ya, yang nantinya bisa memperkaya tulisan yang akan kita buat. Nah, saya sendiri ketika menulis fabel, saya itu mencari tahu keunikan-keunikan binatang tersebut. Hal-hal yang membedakan binatang ini dengan binatang lainnya. Dan itu yang saya angkat menjadi ide, menjadi masalah gitu. Jadi masalah yang dimiliki oleh binatang ini. Seperti jerapah ini lehernya panjang gitu. Sedangkan teman-teman jerapah, dia tidak memiliki leher panjang gitu ya. Atau dia tidurnya berdiri gitu. Itu bisa dijadikan masalah gitu. Bisa dijadikan ide di dalam cerita yang akan saya buat gitu. Jadi sebenarnya ide di dalam menulis fabel itu sangat mudah. Kita hanya perlu mencari tahu karakteristik secara spesifik binatang itu. Dari mungkin kesukaannya, dari mungkin hal-hal unik yang dia miliki gitu, dan sebagainya. Karena tiap binatang itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, itu kita bisa angkat itu, teman-teman. Saya contohkan jerapah. Kemudian selanjutnya, setelah kita menentukan binatang apa yang akan kita jadikan tokoh, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat karakter tokoh. Apa saja yang harus kita gali lebih dalam dari binatang yang akan kita jadikan tokoh? Nah, kita bisa mencari tahu 4 ini. Yang pertama, siapa namanya? Kita harus memikirkan nama yang cocok untuk binatang yang akan kita jadikan tokoh. Nah, di sini saya memilih nama Joey karena jerapah itu ya. Joey si jerapah ini kayaknya unik gitu. Dan anak-anak itu mudah mengingat. Nah, jadi ketika kita membuat nama tokoh gitu ya, buat nama tokoh yang mudah diingat oleh anak-anak. Misalnya kelinci itu seringkali ya, Kiki kelinci, mudah diingat. Joey jerapah, mudah diingat. Durin si kucing misalnya. Nah, itu mudah diingat teman-teman.
Jadi pilih nama yang mudah diingat oleh anak-anak dan unik gitu ya. Pertama, tentukan ini dulu namanya. Jadi ini namanya Joey ya teman-teman. Bentuk fisiknya memiliki tubuh tinggi, berleher panjang, ada motifnya toto-toto di bajunya di tubuhnya. Kemudian memakai baju pendek dan celana panjang. Karena dongeng yang saya tulis bukan dongeng alami ya teman-teman. Jadi saya akan menceritakan kehidupan Joy ini seperti kehidupan manusia pada umumnya, gitu. Kemudian yang ketiga, keunikannya apa sih dari si jerapah ini? Nah, saya ambil 2 keunikan yang tadi sudah saya sampaikan. Dia lehernya panjang. Selain lehernya panjang, dia tidurnya berdiri. Nah, ini tadi teman-teman, kita bisa menjadikan 2 keunikan binatang yang kita pilih itu jadi 2 cerita juga gitu. Jadi ini bisa nih jadi masalah untuk si Joey tuh. Bisa dijadikan 2 cerita ya. Dan saya ambil masalahnya itu dari lehernya Joey yang panjang. Nanti akan muncul masalah dari lehernya dia yang panjang gitu. Kemudian sifatnya, dia itu baik, suka menolong dan ramah. Kebetulan di fabel pembentuk karakter baik itu saya tidak ada memunculkan tokoh tokoh yang tidak baik gitu ya. Tokohnya protagonis semua gitu. Nah, ini yang harus teman-teman tentukan nantinya ketika teman-teman sudah memilih binatang apa yang akan teman-teman jadikan tokoh gitu. Nah, kemudian lakukan riset secara mendalam mengenai karakteristik si tokoh. Ini tadi sudah saya sampaikan juga ya. Nanti teman-teman bisa setelah tentukan binatangnya, kemudian buat karakteristik tokohnya, lakukan riset secara mendalam. Cari tahu di buku-buku, di jurnal-jurnal. Kalau saya sendiri lebih suka cari di jurnal-jurnal penelitian, tuh, atau di buku-buku. Kalau misalkan kurang lagi, boleh deh cari di YouTube gitu ya, di mana saja gitu. Yang penting menambah referensi kita dan pengetahuan kita, seperti itu. Nah, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat premis cerita. Sama seperti cerita penulisan cerita sebentar. Nah, sama seperti penulisan cerita anak realis, saya juga menggunakan ini untuk membuat premis cerita. Jadi ada tokoh, tujuan, halangan, dan resolusinya. Ini kita harus merumuskan ini sebelum menulis. Wajib gitu ya. Nah, di tokohnya ada namanya siapa, keunikannya itu apa, kemudian karakteristiknya gimana, hobinya itu apa, gitu. Kemudian ada tujuan. Tujuan itu hal yang diinginkan oleh si tokoh. Tujuannya apa nih? Keinginannya apa? Kemudian selain ada tujuan, tentu saja ada halangannya atau hambatan yang dialami untuk mencapai tujuan itu. Ini berarti masalahnya. Ya. Kemudian cara mereka, resolusinya cara si tokoh menyelesaikan masalahnya. Itu bagaimana? Nah, ini tadi dari tokoh si Joey. Nah, ini salah satu judulnya ya. Saya mengambil masalah Joy itu dari lehernya yang panjang. Leher dia panjang. Jadi masalahnya itu. Nah, ini tokohnya Joy, lehernya sangat panjang. Nah, tokohnya pantang menyerah dan suka menolong orang lain. Tujuan dia itu
ingin punya pekerjaan, ternyata Joy itu pengangguran gitu ya. Dia ingin mendapatkan pekerjaan. Nah, halangannya, beberapa kali Joy melamar pekerjaan karena lehernya terlalu panjang, Joy sulit mendapatkan pekerjaan. Kemudian resolusinya Joy bekerja pada kelinci, memetik buah-buahan pada pohon tinggi. Oke, saya akan ceritakan sedikit mengenai cerita si Joy ini. Jadi Joy itu tidak punya pekerjaan. Nah, tujuannya dia itu ingin mendapatkan pekerjaan. Nah, kemudian dia itu melamar pekerjaan pada Durin. Durin itu si kucing. Durin itu punya semacam resto gitu ya, semacam restoran. Nah, Durin itu sangat sibuk dan tidak ada yang membantunya. Banyak sekali pelanggan yang datang ke restoran Durin. Nah, Joy melamar pekerjaan di sana. Nah, sebenarnya Durin itu ingin menerima Joy, tetapi karena lehernya yang terlalu panjang, si Joy tidak bisa masuk, tetapi harus merunduk ke restoran Durin. Jadi dengan sangat terpaksa, Durin itu tidak menerima Joy. Nah, itu Joy sedih, Durin juga sedih gitu ya. Jadi tokohnya baik semua di sini. Nah, kemudian Joy kembali melamar pekerjaan kepada Baba Singa. Pada Baba Singa. Nah, Baba Singa ini pemandu sirkus gitu. Nah, Joy melamar pekerjaan di sana. Ternyata karena lehernya terlalu panjang, Joy tidak bisa masuk gitu, tidak bisa berdiri gitu. Jadi sekali lagi Baba itu tidak menerima Joy untuk bekerja di sirkusnya. Jadi halangannya itu sebenarnya sama. Saya ciptakan 2 halangan di sini. Jadi melamar pekerjaan ke Durin, kemudian melamar pekerjaan ke Baba, kemudian yang ketiga itu melamar pekerjaan pada si kelinci. Saya lupa nama tokohnya. Nah, di kelinci ini sebenarnya Joy tidak melamar pada kelinci ya, tetapi melihat si kelinci itu, ini bisa dilihat ya teman-teman, gambarnya kecil. Nah, Joy itu melihat si kelinci sedang panen buah di pohon yang tinggi. Jadi kelinci itu memakai tangga, teman-teman. Nah, Joy membantunya gitu. Membantu si kelinci memetik buah-buahan itu. Nah, kemudian si kelinci ini melihat wajah Joy. Kenapa wajah kamu kok cemberut seperti itu? Kamu sedang bersedih, kata si kelinci. Lalu Joy menceritakan nih masalahnya. Nah, akhirnya ternyata si kelinci ini punya banyak kebun, teman-teman. Nah, punya banyak kebun. Nah, akhirnya kelinci meminta Joy untuk bekerja di tempatnya. Itu. Seperti itu saja ceritanya, sangat sederhana. Jadi resolusinya si Joy itu akhirnya bekerja di tempatnya kelinci. Padahal dia tidak melamar di tempatnya kelinci ini. Tetapi karena si Joy bantu si kelinci, akhirnya pekerjaan datang padanya. Nah, ini salah satu contoh premis cerita yang pernah saya tulis, teman-teman. Nanti teman-teman bisa membuat seperti ini sebelum menuliskan menjadi dongeng yang utuh. Yang kemudian matangkan dulu premis, lalu tulis menjadi cerita yang utuh. Dimatangkan ya teman-teman sebelum menulis. Jangan sampai ada tipe penulis yang langsung nulis tanpa membuat premis. Gitu. Pasti hasilnya akan berbeda dengan penulis yang membuat premis terlebih dahulu gitu. Karena sudah matang, sudah banyak riset dan sebagainya gitu.
meskipun kita menulis cerita untuk anak-anak, gitu ya, cerita yang sederhana untuk anak-anak, gitu, tetapi kita melakukan banyak hal, harus melakukan banyak hal, teman-teman. Salah satunya itu tadi riset, gitu ya. Nah, ini salah satu tantangan bagi penulis buku anak juga, penulis cerita anak, kita itu harus riset, membaca buku-buku yang berat, membaca jurnal-jurnal yang berat, tetapi bagaimana agar kita itu, bisa menuangkan ke dalam cerita yang sederhana, gitu ya. Nah, jadi bisa nih setelah kita riset, membuat premis, kemudian matangkan, baru, tulis menjadi cerita yang utuh. Oke, teman-teman, kita akan belajar berpikir kreatif. Saya nanti minta Mbak Dian Ya. Mbak Dian untuk, teman-teman agar, mikrofonnya diaktifkan. Oh, oke. Yang raise hand atau semuanya? Iya, nanti yang raise hand ya. Oke, siap. Oke, Mbak Dian. Oke, teman-teman, ayo kita belajar untuk berpikir kreatif. Saya di sini menyuguhkan 3 jenis hewan gitu ya. Teman-teman bisa memulai dari, gambar ini untuk dijadikan sebuah ide. Di sini ada semut gitu ya, kemudian ada bebek, dan ada kelinci. Teman-teman boleh pilih salah satu dari 3 binatang ini untuk dijadikan tokoh utama di dalam cerita yang teman-teman tulis. Atau mungkin nanti teman-teman bisa pilih nih binatang lain gitu, boleh sekali. Nah, ini hanya contoh saja gitu ya. Nah, kita cari tahu nih, apa nih, keistimewaan semut gitu. Apa nih, hal-hal yang menarik dari semut, hal yang membedakan semut dengan binatang lainnya. Semut itu apa biasanya? Dia selalu bersalaman mungkin ya. Oke, sudah ada yang raise hand ya. Oke, Iya, jadi sudah nanti ada yang raise hand nih. iya ya. Nah, ketiga binatang ini kita cari karakteristiknya, keunikannya. Nah, itu bisa dijadikan ide besar kita. Semut tadi misalnya suka bersalaman atau hal lain lagi yang unik gitu ya. Bebek, apa sih bebek? Hal yang membedakan bebek dengan binatang lain gitu. Nanti teman-teman bisa cari tahu ya kelinci. Apa nih keunikan keistimewaan kelinci? Nah, itu bisa dijadikan ide besar, teman-teman. Dan itu menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh mereka, para binatang ini gitu. Oke, teman-teman, siapa yang mungkin akan menceritakan idenya di sini terkait salah satu dari binatang ini? Silakan, Mbak Dian. Oke, Mbak Tari. Ini yang pertama ini ada Mbak Lina, yang kedua ada Pak Abdullah, yang ketiga ada Mbak Fatihah nih. Kita urutkan dari yang pertama ya, Mbak Tari ya. Silakan Mbak Lina Ya, bisa silakan. open cam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ketiga binatang di gambar, saya memilih semut. Kenapa? Karena menurut saya, semut itu memiliki keunikan, dia itu suka bekerja sama. Ya, seperti itu. Kemudian, masalah yang bisa diangkat dari semut itu, karena mereka kecil, sehingga mereka tuh gampang kayak keinjak atau gimana kayak gitu. Kemudian mereka tuh kadang ngegigit gitu ya, Kak. Jadi pas mereka gigit manusia itu kan manusianya ngerasa sakit atau gatel lah. Jadinya mereka itu dibunuh gitu kan ya. Dibunuh gitu kan ya. Tapi itu kan cara mereka untuk melindungi diri mereka gitu. Ya, menurut saya itu pertama salah satu keunikannya yaitu tadi kerjasamanya gitu loh. Kerjasama.
Heeh. Oke, terima kasih Mbak Lina. Saya tanggapi dulu ya untuk Mbak Lina. Iya, Kak. Bagus, hal yang diambil itu adalah bekerja sama. Selain tadi ya, semut itu sebenarnya bukan suka bersalaman ya. Kalau bertemu temannya itu kayak kayak salaman gitu ya, itu juga bisa dicontoh oleh anak-anak. Nah, bekerja sama juga bisa dicontoh nih oleh anak-anak. Nah, kalau saran saya, Mbak Lina, nanti ketika buat premis, eh, apa jangan munculkan tokoh manusia gitu. Ya, fabel jadi binatang semua gitu. Jadi lebih hidup gitu ya. Kemudian teman-teman perlu diketahui juga dalam penulisan cerita anak itu tidak boleh ada kekerasan. Tadi ya semut dibunuh, ya anak-anak bisa nangis itu ya. Anak-anak akan nangis kalau tahu tokohnya itu mati gitu. Nah, jadi bisa nih kita tonjolkan tadi karakter kerja sama. Nah, mungkin nanti bisa nih ada semut yang tidak mau bekerja sama, salah satu semut mungkin gitu ya. Atau nanti bisa masalah lain gitu Mbak Lina. Dan ingat itu tadi yang perlu dihindari itu ya. Cara semut apa tadi untuk melindungi dirinya dengan cara menggigit. Nah, apakah itu diperlukan atau tidak? Nah, nanti bisa ini lagi ya, cara membuat premisnya gitu. Yang perlu diingat itu, jangan ada kekerasan atau pembunuhan pembunuhan di dalam cerita yang kita tulis. Kayaknya kejam banget ya pembunuhan gitu ya. Karena buat anak-anak juga ya, Kak Taria. Jadi nggak boleh Iya. Nah ini ya. iya, nah saya pernah itu dulu waktu kecil itu menangis sampai berminggu-minggu, karena membaca cerita yang tokohnya itu mati gitu, yang tokohnya meninggal. Nah, itu ternyata membuat trauma untuk anak-anak. Jangankan Jadi seperti anak-anak, itu. kita pun seperti itu Iya. kalau ada drama atau film happy ending ya istilahnya, Oh, itu pun sedih kita gitu ya. kepikiran. Ini banyak Gitu sekali Mbak nih Lina, dari yang ada saya oke, 8. itu ya Mbak Lina, mudah-mudahan, ada hal yang bisa diambil. Terima kasih. Silahkan lagi Mbak Dian. Ya, oh tadi duluan ini nih, Ibu Riza dari PKM Cimahi. Silakan Ibu. Ya, Bismillah. Terima kasih sebelumnya, Kak, sudah menjelaskan tentang fabel untuk pertama kalinya saya mendengarkan materi ini. Kalau misalnya saya milih tadi sebenarnya semut sama seperti tadi. Tapi kalau misalnya bebek juga dia itu bagus. Jadi dia mengikuti, yang pertama dia memiliki keunikan dia berani berani berenang. Terus yang kedua dia mengikuti induknya kemana dia pergi, dia tuh ngikut gitu ya, taat gitu dengan perintah induknya, induknya ke kanan, semuanya ke kanan gitu, gitu. Terus apalagi ya kalau misalnya bebek itu, terus dia comel gitu ya Kak ya, dia cerewet Oh, lucu gitu. ya. Iya lucu, terus dia banyak ngomong, dia berani bicara gitu, wek 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 gitu. Itu sih keunikannya Kak. Mhm. Sudah ada ini nggak, belum, kira-kira, mau seperti apa gitu? Tadi seperti Mbak Lina itu kan, idenya akan seperti apa nih dari 3 poin yang diambil gitu? Sudah ada ini belum Idenya Bu sih Risa? kepikirannya cuma taat kepada orang tua gitu. Jadi nggak apa ya, eh, nggak bandel tuh gimana ya bilang bandelnya. Maksudnya jadi mendengarkan kalau misalnya orang tua, ayo gitu misalnya makan atau belajar ngikut gitu nggak sih Kak? Jadi Iya taat iya, kepada ya kepada orang tua gitu deh. induknya gitu ya. Iya, Iya, bebek iya iya, terima kasih Mbak Riza. sama-sama Kak. Oke, benar ya, untuk bebek itu banyak sekali keunikannya dan karakter-karakter baik yang bisa diajarkan pada anak-anak. Nah, ini ada 3 malah dari Bu Riza ya, berani berenang,
ikut induknya gitu ya, kemudian comel, cerewet gitu. Ada satu lagi mereka tuh kalau baris rapi banget gitu ya. Mungkin nanti bisa dicari lagi keunikan-keunikan lainnya yang bisa dijadikan ide besar. Nah, ini saran saya untuk Bu Risa, kalau misalnya nanti mengambil binatang bebek sebagai tokohnya, itu ambil salah satu saja keunikannya. Kalau misalnya mau, ini kan banyak ya, itu bisa dijadikan banyak cerita, banyak ide. Sayang ya kalau dijadikan hanya satu cerita saja. Misalnya itu tadi yang, ingin yang apa namanya, nurut dengan induknya, boleh tuh misalkan Eee, induk bebek kan punya anak banyak gitu ya. Nah itu bisa bisa nanti jadi masalah gitu ya. Induk bebek punya anak banyak, nah yang lainnya nurut, mungkin satu nggak nurut gitu ya. Nah itu bisa jadi masalah. Kemudian, eee, tokoh utamanya yaitu berarti si anak yang tidak nurut itu. Nah gimana nih cara menyadarkan si anak bebek agar nurut seperti kakak-kakaknya, misalnya seperti itu. Tetapi dengan cara tidak menggurui si anak tuh. Misalnya dengan cara, dengan cara tidak memberikan nasihat gitu ya, atau kalaupun memberikan nasihat, bukan itu sebagai solusi dari masalah, yang dimiliki oleh si bebek. Itu kalau saran dari saya, Ibu Riza. Terima kasih. Luar biasa ya, Kak Peri. Berarti sebenarnya kalau ketika kita menulis fabel itu bukan hanya riset ke binatang, tapi kita juga harus secara tidak langsung ya, kita belajar parenting dulu ya. Ya, benar sekali. Jadi, ada apa namanya, hal-hal yang tadi juga ya, tidak boleh disampaikan di dalam fabel gitu, atau tidak boleh menggurui, itu tadi salah satunya ya. Karena anak-anak itu biasanya kalau mendapatkan nasihat gitu ya, karena saya juga seorang ibu, kalau anak-anak kalau dinasehati itu biasanya tambah gitu. Betul betul. Misalnya, "Nak, jangan jangan apa, jangan naik-naik kursi, Mbah," gitu, "Nak, jangan berisik." Mereka tambah biasanya kayak gitu. Kecuali kalau misalnya ada hal yang sudah terjadi dengan mereka nih, mereka baru diem gitu. Biasanya seperti itu. Iya Itu Mbak betul. Dian. Mungkin yang lain? Larangan adalah perintah bagi mereka. Lah, iya. Itulah anak-anak ya. Iya, betul. Karena tadi sudah 2 perempuan, sekarang kita boleh ke ini, ada nih Pak Abdullah nih. Silakan, berapa kali lagi nih Mbak Tari? Berapa ini peserta Saya lagi? tadi, peserta tadi 2, sekarang boleh yang laki-laki 2 boleh. Boleh. Siap Pak Abdullah, Masih banyak ya? silakan. Tapi masih Banyak banyak? sekali, ada 12. Baik, siap. Eh, Suara saya terdengar ya? Terdengar Bapak? Terdengar. Baik. Kalau saya sebenarnya mau mengambil tokoh di semut ya. Karena semut ini kalau saya lihat di apa namanya di referensi yang saya baca, dia termasuk hewan yang hidupnya bermasyarakat dan berkelompok. Kemudian keunikannya dia memiliki ketajaman indera dan memiliki sikap yang sangat hati-hati, serta punya etos kerja yang tinggi ya, dan juga memiliki tadi koloni ya, suka berkelompok dan bermasyarakat tadi. Kemudian masalah yang ingin coba saya angkat sebenarnya ada di antara tokoh semut ini yang kemudian menyombongkan diri hingga satu saat ketika dia merasa paling hebat, ketika ada peristiwa hujan, dia terlepas ya dari posisi dia, dan akhirnya teman-temannya ingin menyelamatkan si semut ini dengan cara saling berpegangan untuk mengangkat semut ini agar tidak terbawa oleh banjir. Jadi itu yang ingin coba diangkat sampai kemudian semut yang tadinya sombong tadi akhirnya bisa diselamatkan oleh kawan-kawannya. Itu kira-kira Kak. Oke, terima kasih, Pak Abdullah. Sudah masuk ya untuk ceritanya, bagus juga. Jadi pertama munculkan nih tokoh utama si semut yang sombong gitu ya, "Aku kuat nih, aku lebih kuat, di antara kalian aku yang terkuat," misalnya seperti itu ya. Kemudian, teman-temannya merasa menjauh dari dia bisa nanti seperti itu ya.
menjauh dari dia, didramatisir lah, didramatisir ya di dalam cerita, menjauh dari dia, kemudian tetapi dia tetap sombong gitu, meskipun nggak punya teman gitu, sampai akhirnya ya itu terjadi tadi ya, akhirnya ditolong gitu. Itu juga sudah jadi satu cerita itu, Pak Bah, gitu ya. Jadi bekerja samanya dapat ya, gotong royongnya dapat. Itu Pak Abdullah, sudah oke. Oke, satu lagi ya, Mbak Taria. Boleh, Ada banyak juga boleh. ini Ibu Fatihah ini. Ibu Fatihah, silakan sudah saya unmute. Ya, baik, terima kasih. Oke, hewan yang dipilih ya tadi ya. Dari 3 tadi saya memilih bebek. Jadi sebenarnya Bebek. iya, lebih ke bebek ya. Eh, keunikannya saya cukup ambil satu saja ya, yaitu dia bisa berenang karena punya bulunya ada minyaknya ya. Saya dia bisa berenang. Nah, nanti ide cerita yang diambil ini hanya gambaran kasar dulu ya, karena tadi kan hewannya juga tiba-tiba munculnya ya, Mbak Tari ya, jadinya idenya cuma spontan aja. Iya. Jadi idenya lebih ke seperti ini. Si bebek ini tuh sedih karena dia ingin kayak temennya. Jadi misalnya kayak lihat ayam kok dia larinya kenceng sih, aku kok enggak gitu. Lihat burung kan dia bisa terbang sih, kok aku enggak. Jadi dia enggak ngerasa bahwa dia memiliki kelebihan. Nah kemudian ketika itu terjadi sesuatu, nah itu sesuatunya saya belum memikirkan ya. Yang akhirnya menyadarkan dia bahwa oh ternyata aku tuh bisa berenang dan ini sebuah kelebihan buat aku. Kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fatihah. Oke, idenya itu tadi ya, bebek bisa berenang. Jadi dia itu merasa tidak memiliki keistimewaan gitu ya. Ada burung, burung bisa terbang. Kemudian ada ikan bisa berenang di dalam air gitu ya. Kemudian mungkin ada binatang lain, kok aku nggak memiliki keistimewaan apapun gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan, bebek bisa berenangnya itu, dia punya teman nggak? Teman sesama bebek gitu. Atau dia hanya sendirian gitu. Nah, kalau misalkan punya teman sesama bebek, kan berarti dia udah tahu kalau dia itu bisa berenang. Dia belajar berenang gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Atau mungkin dia sudah bisa berenang nih, tetapi merasa dirinya itu tidak memiliki keistimewaan apapun. Saya tidak bisa apa-apa misalnya. Bisa seperti itu. Tapi nanti kemudian dia menolong temannya, bisa seperti itu dengan cara itu tadi berenang gitu. Atau mungkin cari masalah lain atau lomba berenang dia menang gitu. Bisa seperti itu gitu ya. Jadi perlu diperhatikan juga untuk itu tadi kelogisan cerita meskipun ini cerita fiksi gitu ya. Yang di awal itu tadi ya, dia baru menyadari bahwa dia itu bisa berenang. Nah, berarti di sekitarnya itu tidak ada nih bebek lain gitu. Apakah seperti itu ataukah kalau misalkan di sekitar dia itu tidak ada bebek lain, nggak masalah ya, berarti dia memang tidak tahu kalau dirinya itu bisa berenang. Tapi kalau misalnya di sekitar dia ada bebek lain, seharusnya dia sudah tahu kalau dia itu bisa renang. Gitu, Mbak Fatihah. Iya, oke. Wah, luar biasa sekali. Kok dari tadi nggak nemu yang milih kelinci ya? Kelinci. Nah, ini Iya. kelinci belum nih. Ayo Boleh, Kak siapa Dian, nih siapa yang mau ini kelinci? kelinci siapa nih? Bisa komen dong di antara tadi yang sudah raise hand yang milih kelinci. Saya tuh penasaran Yang soalnya milih kalau kelinci kan kelinci. juga unik Bisa ya. ngapain dia gitu ya? Iya, pintar, larinya cepat. Tapi biasanya cenderung jadi tokoh yang ceroboh. Tapi saya pingin dengar dari teman-teman nih. Oh, ini nih. Keetin Agustini. Tadi sempat raise hand. Kok nggak raise hand ya sekarang? Dwina Fita. Mana nih? Aku kelinci. Oh, kelinci mau ke Hanifah. Ibu Hanifah tadi. Nah, ini nih. Ibu Hanifah, silakan saya unmute.
Tadi Mbak Hanifah tadi milih kelinci ya? Nah, saya pengen dengar nih. Ya, terima kasih Mbak Dian kesempatannya. Mbak Tari, aku pilih kelinci soalnya kan kelinci tuh apa gemes gitu ya, imut-imut lucu gitu buat anak-anak tuh apa ya memberikan kesan yang positif lah gitu. Jadi kayaknya kalau mau memberi value kepada anak-anak tuh lebih nyaman gitu ke kelinci. Nah, kelinci ini kan ceritanya dia telinganya panjang, ya tinggi gitu ya. Aku berpikirnya dia banyak mendengarkan gitu. Nah, kemudian dengan banyak mendengar ini dia jadi punya banyak ilmu gitu. Nah, terus hambatannya kepikirannya adalah mungkin dia kadang-kadang suka kayak apa ya, pengen pengen tahu gitu kan, lincah juga tuh kelinci, jadi suka banyak rasa penasarannya suka banyak gitu, sehingga mungkin dia terjebak pada satu kesempatan yang dia belum tahu gimana jalan keluarnya gitu, sampai akhirnya mungkin dia mencari-cari dengan apa, dengan semua kelebihan yang dimiliki, misalnya dia dengan hidung yang suka mengendus-endus gitu, atau kemudian dia cari lagi lah gitu gimana caranya, kan cerdas juga ceritanya nih kelinci gitu. Mungkin itu sih yang kepikiran, Mbak. Oke, Mbak Hanifah, terima kasih. Ceritanya sudah keren ini ya, tinggal itu tadi, apa nih permasalahan si kelinci ya. Dia sudah punya telinga panjang, dia suka mendengar, dia cerdas gitu ya. Dia aktif juga gitu. Dan dia pengen banyak tahu, itu karakter anak-anak banget itu ya. Pas banget ini dengan anak-anak. Nah, kemudian dia itu terjebak pada satu masalah gitu. Atau mungkin dibuat nanti ada teka-teki gitu ya, ada misteri yang harus dia pecahkan gitu. Bisa nanti jadi cerita detektif fabel. Bisa nanti itu untuk kelinci ini ya. Jadi eh, apa si kelinci itu mencari tahu bagaimana nih cara memecahkan masalah yang sulit ini. Nah, ini yang perlu kita gali lebih dalam, masalahnya apa nih? Masalahnya apa gitu. Nah, ini cari tahu masalah yang sering dialami oleh anak-anak, bisa bisa seperti itu. Nanti bisa masuk ini ya. Karena karakternya sudah anak-anak banget ini, Mbak Hanifah. Bagus kalau dituliskan ke dalam cerita. Itu Mbak Hanifah dari saya. Lucu ya. Oke, seru sekali ya ternyata dari semut, bebek, kelinci berkembang macam-macam cerita dengan karakteristiknya bisa diperdalam lagi dengan riset luar biasa. Jadi penasaran nih kalau kita lanjut dulu gimana Mbak Tari sambil nanti mungkin bisa Boleh, interaktif di ada sesi lagi gitu selanjutnya. ya. Nah, jadi Nah, jangan iya. takut yang sudah raise hand masih ada lagi teka-teki di depan. Silakan Mbak Tari. Baik, terima kasih Kak Dian. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ketika ingin apa namanya menuliskan fabel gitu, kita bisa pilih salah satu binatang yang akan kita jadikan tokoh. Fokus ke satu binatang itu. Nah, baru setelah fokus nanti akan muncul masalahnya seperti tadi ya, masalah si kelinci, masalah si bebek, dan masalah si semut gitu. Nanti bisa kita cari tokoh lain gitu. Tokoh lain sebagai pendukung gitu. Misalnya kalau semut tadi bisa nih tokoh semut dengan semut-semut lainnya, atau bisa munculkan tokoh lain semut yang sama-sama kecil apa biasanya, yang sama-sama kecil sama kecilnya dengan semut, bisa kupu-kupu gitu ya, bisa ulat itu, bisa dijadikan temannya si semut gitu. Atau yang memiliki masalah dengan si semut. Bebek juga ya, cari tahu nih kira-kira bebek itu temannya siapa gitu. Teman-teman yang cocok nih dengan si bebek itu binatang apa saja ya, misalnya tadi ada burung gitu ya. Jadi apa, jangan sampai kita memilih teman untuk karakter tokoh kita itu teman yang salah teman yang salah. Dalam hidup pun sama ya, jangan sampai memilih teman yang salah gitu ya. Nah, misalnya si bebek nih berteman dengan si singa gitu, kok kayaknya nggak ini ya, kurang ya kalau misalkan bebek berteman dengan singa, kayaknya bisa dimakan nih sama si singa gitu ya. Jadi cari teman yang cocok untuk binatang yang kita pilih. Kemudian si kelinci. Nah,
biasanya teman-teman kelinci itu binatang-binatang yang imut-imut juga ya, ada ayam, biasanya ada domba dan sebagainya gitu ya. Bisa nanti teman-teman cari apa Cari circle-nya ya. tokoh lain. Ya, iya cari circle-nya. Ada circle-nya Bestie-bestinya. sendiri ya. Iya. Iya gitu. Nah, kalau misalnya nanti akan mengambil tadi binatang yang buas, dia cari teman-temannya, misalnya ada si singa, nanti temannya binatang yang besar juga gitu ya. Singa temannya siapa? Beruang gitu. Jerapah juga boleh nih jadi teman si singa gitu. Boleh nanti kemudian apa ada harimau gitu, boleh gitu ya. Jadi circle-nya itu kata kata Kak Dian itu. Gitu ya teman-teman. Jadi kita fokus ke satu binatang dulu gitu. Untuk dijadikan tokoh utama dalam fabel yang kita tulis. Amati, cari karakteristiknya, keunikannya, dan itu yang akan menjadi masalah yang akan kita angkat di dalam fabel yang kita tulis. Gitu. Oke. Nah, Nah, Kak Tari, selanjutnya sebentar gimana? saya potong sedikit. Tadi itu di chat ada yang tanya nih, bolehkah dari Bapak Pawit, Bapak Guru, Ya, bertanya, bolehkah tokoh utama fabel sifatnya jelek? Kira-kira boleh nggak ya, Kak? sifatnya jelek. Nah, itu seperti tadi sombong ya. Semut yang sombong itu kan sifatnya tidak baik gitu ya. Tapi di ending dia itu berubah menjadi baik. Jadi boleh memiliki sifat-sifat yang jelek ya, sifat jelek ala anak-anak lah ya. Sombong misalnya, tidak mau berbagi gitu ya. Boleh Bapak. Yang penting nanti di ending dia itu menyadari kesalahannya. Tentu saja, di alur cerita itu sudah diolah ya, kenapa dia menyadari kesalahannya, tadi tanpa digurui pastinya gitu. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan dia berubah dengan sendirinya. Nah itu kan nanti bisa, untuk pelajaran si anak-anak, "Oh berarti aku nggak boleh sombong, nanti kalau misalnya aku sombong, aku nggak punya teman nih," gitu. "Oh berarti aku harus berbagi." Tapi nanti ketika misalkan aku nggak bawa bekal, tidak ada teman yang mau berbagi sama aku, misalnya seperti itu, Kak Dian. Jadi boleh boleh, sah-sah saja, sifat-sifat tidak baik ala anak-anak lah. Yang penting jangan yang kekerasan tadi, misalkan, eee, memukul temannya, itu tidak boleh, gitu ya. Jadi seperti itu, Kak Dian. Oke, ini langsung dari Bapak merespon. Terima kasih atas pencerahannya. Silakan lanjut, Kak Sama-sama. Tari. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini poin penting yang harus kita perhatikan dalam menulis fabel. Karena cerita yang akan kita tulis adalah untuk anak-anak, yang pertama kita harus perhatikan itu harus menyenangkan lebih dulu. Jadi cerita itu membawa kebahagiaan untuk anak-anak gitu ya. Jadi tulislah cerita-cerita yang membuat anak itu senang. Gitu. Yang pertama harus menyenangkan, kemudian memukau. Memukau itu dengan bahasa yang kita gunakan. Nah, untuk cerita anak itu penggunaan bahasanya pendek-pendek ya, penggunaan kalimatnya pendek-pendek ya teman-teman. Kalau di perjenjangan buku anak itu ada ketentuan berapa kata dalam satu kalimat gitu ya. Misalnya untuk kelas SD, kelas rendah gitu. Itu ada A, B1, B2, B3 gitu ya. Itu ada ada maksimal kata yang digunakan. Misalnya 5 sampai 9 kata gitu. Atau lebih mudahnya satu tarikan napas gitu. Ketika kita membaca satu kalimat, kemudian kita coba membaca satu kalimat jangan bernapas gitu. Kalau misalnya kita bisa gitu, berarti satu tarikan napas gitu ya. Jadi jangan gunakan kalimat yang panjang-panjang sehingga membuat anak-anak itu membacanya ngos-ngosan gitu. Kita sendiri juga ngos-ngosan ya ketika membaca cerita yang kalimatnya panjang. Tidak ada titiknya, tidak ada komanya gitu. Itu yang harus kita
perhatikan ya teman-teman. Kemudian berisi pesan moral dan tidak menggurui. Ya, setiap cerita anak pasti mengajarkan pesan-pesan yang baik kepada anak-anak. Ada pesan di dalamnya. Kemudian kayak pengetahuan baru. Ini tadi yang saya sampaikan teman-teman. Perlunya kita riset sebelum menulis fabel gitu ya. Sebelum menulis cerita anak. Kita tuh harus riset agar cerita yang kita tulis itu kaya akan pengetahuan baru. Seperti tadi, misalnya tentang si jerapah gitu ya. Bisa menulis cerita si jerapah yang kalau bobo gitu, dia itu berdiri. Ternyata dia itu nggak bisa duduk gitu. Ternyata kalau duduk bisa ya seperti ya jerapah. Tapi dia kalau tidur berdiri. Dia tidak bisa terlentang gitu ya. Nah, itu salah satu pengetahuan baru untuk anak-anak. Atau tadi si kelinci punya telinga panjang, dia suka mendengar misalnya. Atau sains-sains lain yang bisa kita tampilkan di dalam fabel ini. Tetapi kita tampilkannya dengan cerita, jadi tidak berat gitu ya teman-teman. Ini penting harus kita perhatikan dalam penulisan. Jadi harus ada keempat ini. Kemudian selanjutnya, nah setelah kita menulis, hal apa yang harus kita lakukan teman-teman? Kita harus menyunting naskah kita sendiri sebelum masuk ke meja editor gitu ya. Meskipun nanti naskah teman-teman akan diedit lagi oleh editor, tetapi alangkah baiknya kalau kita edit sendiri. Karena penulis itu yang paling tahu atas naskahnya dibanding editor. Gitu. Apa saja yang harus kita sunting di dalam naskah cerita anak yang kita tulis? Yang pertama itu logika cerita, teman-teman. Meskipun ini cerita anak gitu ya, cerita hayalan, tetapi kan juga mengenai logika cerita gitu. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa jerapah itu tidak bisa tidur terlentang gitu. Jangan sampai kita menceritakan ilmu yang salah dengan anak-anak bahwa jerapah itu tidurnya terlentang gitu misalnya. Atau kelinci. Nah, saya pernah baca mengenai kelinci bahwa kelinci itu bisa berlari gitu ya di tempat yang tinggi, tetapi dia itu tidak bisa berlari turun gitu. Tapi kalau di tempat tinggi itu dia cepet banget larinya. Tapi kalau turun dia itu susah gitu. Nah, itu termasuk fakta di dalam cerita yang harus diceritakan apa adanya gitu ya. Kemudian dari judulnya teman-teman. Apakah judulnya sudah sesuai atau belum, dicek kembali. Cek kembali ini judulnya sudah bagus belum, kira-kira sudah sesuai belum, sudah anak-anak belum gitu ya. Dan kesalahan tik dan tanda baca, biasanya setelah kita menulis, kemudian kita baca ulang di laptop gitu, itu sepertinya tidak ada kesalahan tik gitu ya. Tetapi kalau saya sendiri setelah menulis itu saya akan langsung print teman-teman. Nanti akan muncul semua kesalahan itu. Kesalahan-kesalahan tulis itu. Jadi usahakan setelah menulis, melakukan penyuntingannya itu di print dulu naskahnya. Gitu. Kemudian perhatikan bahasa dan kalimat. Bahasanya sudah sesuai belum untuk anak-anak? Tuh. Ada bahasa-bahasa atau kata-kata yang kira-kira tidak bisa dipahami oleh anak-anak atau tidak gitu. Nah, diperhatikan itu. Apalagi kalau misalnya menggunakan bahasa ilmiah ya teman-teman. Nah, itu perlu ada catatan kaki atau glosarium gitu ya untuk menerangkannya. Jadi gunakan bahasa yang sederhana dan konkret. Kalimatnya sudah pendek-pendek atau masih panjang-panjang. Nah, kalau misalnya masih panjang-panjang, berarti harus pendekkan lagi. Harus dipangkas lagi nih kalimatnya atau bisa dibuat nih 2 kalimat gitu.
Paragrafnya pun jangan terlalu panjang ya teman-teman ya untuk cerita anak ini. Karena di si publishing ini juga hanya berapa kata ya Mbak Dian untuk penulisan dongeng fabel kali ini? Fabelnya ini saya kok kurang paham, 300 sampai tidak pegang 500 ini ya. kata kalau tidak salah ya. Oh, sama ya dengan ketentuan kemarin fiksi mini Ya, sepertinya ya. 300 sampai 500 kata kalau tidak salah. Jadi tidak panjang-panjang teman-teman. Ya. Tidak panjang-panjang. Ya sama sepertinya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi setelah selesai menulis, lakukan penyuntingan atas naskah kita terlebih dahulu. Saya biasanya seperti itu. Saya lakukan penyuntingan berkali-kali gitu. Pun masih ada yang luput gitu. Apalagi kalau selesai langsung jadi langsung kirim gitu. Itu kesalahannya akan lebih banyak gitu. Jadi cek kembali naskah kita dari 3 aspek ini. Kemudian lakukan ini setelah selesai. Setelah kita melakukan tadi self editing gitu ya, lakukan ini, bacalah dengan nyaring tulisan yang kita buat. Dengan membaca nyaring, kita akan menemukan hal yang kurang sesuai pada naskah kita. Dibaca dengan keras-keras, teman-teman. Kita tuh kalau baca keras-keras itu biasanya akan terasa, oh ini kayaknya kurang pas ya, gitu. Pasti akan merasa seperti itu. Nah, itu bisa kita tandai, kemudian bisa nanti lakukan editing lagi. Atau baca di depan anak-anak. Saya sering melakukan ini. Jadi ketika saya sudah selesai menulis, sudah saya edit, anak saya suruh baca atau saya bacakan cerita saya ke anak-anak. Nanti mereka pasti akan mengkritisi cerita kita. Kok seperti ini? Harusnya kan seperti ini kayak gitu. Nah, itu akan menambah referensi kita. Oh iya ya, ternyata pemikiran orang tua ini masih ada nih di dalam cerita anak yang saya buat gitu. Nah, jadi lakukan ini. Bacakan di depan anak-anak atau anak-anak suruh baca, kemudian mereka suruh komentar gitu. Kira-kira mereka sudah paham belum dengan cerita yang kita tulis? Atau mereka, oh, ini bahasanya saya nggak tahu ini maksudnya apa gitu. Oh berarti belum sesuai gitu bahasanya. Atau mungkin tadi ada bolong logika gitu. Nah, biasanya anak-anak akan menjadi akan mengoreksi dengan kritis biasanya. Seperti itu. Kemudian cukup. Nah, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Dian. Silakan Mbak Dian. Ya, terima kasih Mbak Tari, materinya luar biasa dan saya di sini yang tadinya belum pernah belajar sama sekali tentang fabel, jadi tahu banyak nih ternyata nggak asal gitu bikin fabel, risetnya beneran dan bukan hanya riset tentang binatangnya saja, tetapi kita harus mempelajari karakteristik binatang itu seperti apa, jangan sampai kurang tepat pada saat diaplikasikan ke dalam sebuah cerita supaya proper gitu, sesuai dengan karakteristik binatangnya. Dan ternyata dalam pembuatan itu juga kita bukan hanya memikirkan tokohnya saja, tapi dalam premis tadi otomatis kita belajar parenting, seperti apa penyelesaian masalah pada anak yang sesuai usia pembaca. Di situ juga kita harus belajar lagi, nggak asal nih bikin, karena pembaca kita usia berapa, lalu harus menyesuaikan ketentuan penulisan tadi B1 atau, grade-nya seperti, di usia berapa. Dan mungkin nanti teman-teman bisa cari tahu di Google, mungkin tadi banyak yang tanya nih Kak Tari, kita tahu kategorinya dari mana? Kebetulan kemarin waktu dengan kelas Ibu Rosi membaca nyaring, kita juga diberi informasi tentang kategori usia membaca. Jadi usia berapa dengan ketentuannya berapa, itu sumbernya bisa didapat di mana sih Kak Tari? Mungkin bisa ngasih informasi buat kita? Oke, Kak Dian. Mungkin nanti akan saya share ya untuk e-book-nya. Mungkin nanti untuk panduan teman-teman, nanti saya minta Mbak Dian untuk share ke teman-teman. Itu bisa dijadikan panduan gitu.
Oke, nah jangan khawatir berarti tadi yang bertanya-tanya lebih dari 3 orang nih yang bertanya di, apa Ya namanya, nanti akan chat. saya share. Siap. Oh Nah, iya, Mbak ya Dian, saya mau share satu lagi nih. boleh. Apa? Bentar. Nah, mengenai contoh penulisan sudah bisa terlihat untuk naskah yang saya tulis, Nah, bisa ya? sudah bisa. Bisa ya. Jadi teman-teman, untuk sistematika penulisan naskahnya seperti ini ya, biar nanti disamakan dan terlihat rapi gitu. Jadi seperti ini. Ini salah satu contoh bahan naskah yang saya tulis. Hanya berapa? 300 kata ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi judul, hadiah untuk Pisapi. Ada judul, kemudian nama kita sebagai penulis, kemudian isi ceritanya 300 sampai 500 kata, kemudian berisi terakhir biodata penulis, teman. Nah, ini contohnya. Gitu, berisi bionarasi gitu. Jadi kemarin tuh ada beberapa yang japri dengan saya, kok Kak, kok naskah saya nggak lolos kurasi gitu. Ada beberapa yang japri seperti itu. Nah, salah satunya itu karena penulisannya gitu. Karena penulisannya acek-acekan gitu, belum rapi gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita nulisnya rapi, kita sudah terlihat nih profesional gitu ya. Wah, ini tulisannya sudah rapi, berarti ini sudah terbiasa menulis. Nah, dari kerapian itu sudah enak nih dibacanya itu. Jadi seperti itu. Ini contohnya ya teman-teman bagi yang baru belajar menulis, meskipun di sini sudah banyak nih yang sudah penulis-penulis profesional ya. Nah, jadi seperti ini. Gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah punya karya, di sini bisa disampaikan. Karya-karya apa gitu. Karya-karya bukunya apa saja gitu, bisa disampaikan di sini. Gitu, Mbak Dian. Oke. Terima kasih info lanjutannya. Jadi terkait dengan tadi penyuntingan ya, Kak Tari, penyuntingan baiknya dilakukan setelah di-print. Jadi kalau sudah di-print kan kita bisa lihat enak nggak nih di mata, terus apakah ada kesalahan, penulisan atau tanda baca. Jadi seperti itu bisa lebih terlihat. Nah, di sini sudah ada yang raise hand dari tadi ini nggak turun-turun loh. Raise hand terus dari awal sampai akhir. Oke, bisa langsung nih, sepertinya memendam banyak pertanyaan. Mbak Jessica Sugianto, saya persilakan untuk langsung open mic. Kita langsung diskusi ya, Mbak Tari ya. Ya, silakan. Oke. Nah, sudah. Ya, ya. Halo, halo Kak Tari. Halo, Kak Halo. Jessica. Ya, sama teman-teman semua. Kak, saya mau tanya, ini nanti berarti bentuk tulisannya nanti seperti yang ini ya, yang kata-kata yang seminggu lagi itu ya, contohnya ya. Contoh penulisannya. Mohon maaf, sinyalnya nggak ini ya, Kak Jess ya? Bentar, udah Kak? Oh iya, mana? Udah kedengaran belum ya? Udah. Ya, Udah. saya mau tanya, nanti yang contoh penyusunan katanya itu fontnya berapa, sama nanti paragraf yang dipilih seperti apa ya Kak? Sama spasinya berapa kira-kira? Oke. Itu saja, Kak Jess. Ada lagi? Sama ini Kak, kalau misalnya itu kan contohnya tadi kan kayak ceritanya kayak semut, kelinci, sama bebek. Itu bisa milih contoh binatang yang lain lagi kan Kak, misalnya gitu. Oke. Terus sama misalnya ada konflik antara satu hewan dengan yang lain, apa bisa gitu? Oke. Terus sama ada minimal halamannya nggak, berapa halaman gitu, atau berapa kata gitu.
Ada lagi? Cukup? Em, Kak aja. Ada kayaknya 4 itu dulu poin. Kak, itu dulu aja. Iya Oke, Kak. oke, Kak Jessica. Oke, Ya, untuk terima kasih. sistematika penulisannya. Oh ya, Kak Jessica, sama-sama. Oke, saya jawab ya Kak Jessica ya. Jadi untuk sistematika penulisannya, kita menggunakan font yang standar, Times New Roman, ukuran 12, kemudian spasinya 1,5, kalau ini 2 sepertinya ya, 1,5. Jumlah katanya 300 sampai 500 kata. Itu untuk sistematikanya. Kemudian yang kedua, bolehkah menggunakan binatang lain sebagai tokoh? Boleh ya Kak Jessica, nanti boleh pilih binatang apa saja gitu. Boleh, bebas untuk binatangnya yang akan dijadikan tokoh gitu. Yang penting binatang itu memiliki karakter baik ya teman-teman. Misalnya boleh nggak saya mengambil tokoh binatang babi? Nah, usahakan jangan. Atau apalagi nih, boleh mengambil tokoh binatang apa lagi nih? Babi gitu ya, babi usahakan jangan ya teman-teman, karena kita tahu sendiri ya, mayoritas masyarakat di Indonesia itu Muslim gitu. Jadi kebanyakan yang membaca cerita kita tentu saja anak-anak yang Muslim gitu. Jadi tidak boleh, usahakan jangan menggunakan tokoh babi gitu ya. Tapi boleh binatang lain, singa, harimau, dan sebagainya. Kemudian, bolehkah munculkan konflik hewan satu dengan lainnya? Boleh, Kak Jessica. Boleh, konfliknya boleh. Yang penting tidak tengkar dan tidak berdarah-darah. Tidak tengkar dan tidak berdarah-darah yang penting ya. Tidak berantem gitu. Konfliknya seperti tadi, ada yang sombong, kemudian dijauhi temannya, boleh munculkan konflik-konflik yang ringan di dalam fabel yang akan ditulis oleh teman-teman. Gitu, Kak Jeff. Saya Oke, kembalikan ke Kak Jan. Oke. lengkap sekali penjelasan dari Kak Tari. Nah, untuk sistematika penulisan nanti juga akan di-share oleh admin di dalam grup, jadi tenang aja, jangan khawatir. Dan untuk tadi syarat-syarat selain teknik penulisan, misal seperti usia pembaca dan lain-lain yang akan di-share juga oleh Kak Tari melalui admin, juga nanti akan di-share ke grup. Oke, selanjutnya nih yang dari tadi juga sudah raise hand, nggak turun-turun dari awal, ada Mbak Lina Tun. Silakan langsung unmute dan open mic. Mana nih? Mbak Lina Tun. Halo, halo. Oke, kalau belum, saya langsung lompat Halo, ke... Kak. Oh, sudah ada. Oke, silakan. Ingin bertanya nih, apakah boleh kalau binatang itu berkomunikasi dengan manusia? Halo, Suaranya Ya, hilang. halo. Benar? Jadi bisa minta tolong kalau diulangi, Kak? binatang itu ada konfliknya dengan manusia gitu, apakah boleh? Oke, Halo. jadi pertanyaannya apakah diperbolehkan di dalam fabel ada konflik antara binatang dengan manusia, begitu ya, Mbak Lina Tun? Iya, iya. Gimana nih, Kak Tari nih? Oke, Kak Lina Tun. Boleh saja ada konflik antara manusia dengan binatang. Tetapi biasanya dongeng-dongeng, kalau saya sarankan ketika kita menulis dongeng fabel, tokohnya binatang semua. Tetapi kalau misalkan mau munculkan manusia, boleh. Asalkan biasanya kalau munculkan manusia itu kita fokus ke manusianya gitu loh. Jadi seolah-olah fabelnya itu hilang. Ya, seolah-olah seperti itu. Kemudian kalau tokohnya manusia, biasanya manusia itu jahat gitu ke hewan, biasanya seperti itu.
Seperti misalnya tokoh, cerita si Kancil gitu ya, ada Pak Tani ya. Meskipun Kancil Iya, nakal, bener. tapi Pak Tani maksudnya jahat gitu ya. Kemudian Iya. ada misalnya manusia-manusia yang misalnya membakar hutan dan sebagainya itu, saya sendiri kurang sreg dengan dongeng-dongeng seperti itu. Meskipun boleh-boleh saja Kak Lina, tetapi, kalau saran saya seperti itu. Jadi kalau bisa tokohnya binatang semua. Jadi ceritanya menganak-anak, menganak-anak. Gitu Kak Lina. Iya. Oh ya Kak, tadi kan yang dibuat contoh itu kan tadi ada semut, ada bebek, terus ada apa tadi kelinci ya. Kelinci? Nah, kalau mengambil binatang lain seperti kancil atau mungkin jerapah atau mungkin apa gitu boleh nggak sih? Boleh Kak Lina. Jadi teman-teman, nanti boleh mengambil binatang, apapun yang teman-teman inginkan gitu ya. Kecuali itu tadi ya, saya sarankan jangan, kasihan sebenarnya ya babi didiskriminasi gitu. Tetapi, iya, sebenarnya saya juga merasa kasihan gitu, kasihan ya si babi didiskriminasi gitu. Tapi menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, ya karena kita akan mengajarkan hal-hal yang baik gitu, diusahakan hal-hal yang tidak ada pro dan kontranya gitu ya, hal-hal yang baik saja gitu. Kalau misalkan mengambil binatang, ya binatang yang, karakter-karakternya bisa ditiru oleh anak-anak gitu. Jadi silahkan bebas mengambil binatang apapun yang teman-teman sukai. Dalami binatang itu sedalam-dalamnya. Riset mengenai binatang itu sebanyak-banyaknya untuk nanti disampaikan kepada pembaca. Gitu. Gitu Kak Dian, Kak Lina Tun, terima kasih. Iya. Terima kasih Kak Tari, detail sekali, tapi tetap aja banyak yang tanya, luar biasa nih antusias peserta malam hari ini masih bertahan di 278. Tadi kan kita sudah 2 perempuan, luar biasa, sekarang kita menuju ke penanya laki-laki. Ada Mas Raihan, MSN, silakan Pak Raihan atau Mas Raihan. Sudah saya unmute? Iya, sudah. Oke. Saya mau bertanya aja, kalau untuk fabel berarti kan bukan ini ya, bukan barang dipersonifikasi dijadiin tokoh utama itu enggak ya harusnya ya. Sama ini kalau menggunakan binatang mistis gitu seperti naga gitu boleh nggak? Ada lagi? Itu aja Raihan. sih dari saya. Dipersonifikasi maksudnya gimana ya? Kayak misalnya makanan sisa gitu jadi personifikasi, dia dari disisakan berjalan kemana gitu. Oh, Bukan oke. kan ya harusnya ya? Oke. Oke, Kak Raihan. Nah, fabel ini salah satu jenis dongeng, salah satu jenis dongeng. Jadi dongeng itu ada jenisnya ya. Ada dongeng fabel, ada dongeng kerajaan, kemudian ada dongeng benda-benda, kemudian apa lagi ya? Banyak gitu ya jenis dongeng. Nah, fabel masuk ke dalam salah satu jenis dongeng, Kak Raihan. Kalau misalnya akan menulis tadi misalkan makanan bisa bicara gitu ya. Makanan Iya. bisa bicara. Kemudian ada benda-benda bisa bicara, ada piring bisa bicara, ada lemari bisa bicara, itu berarti masuknya dongeng benda-benda, dongeng benda-benda sekitar. Kalau fabel itu khusus yang binatang. Itu Iya. jadi tokohnya khusus binatang. Meskipun nanti bisa munculkan tadi seperti tadi ada tokoh manusia atau mungkin bisa juga dimunculkan tadi ada nasi yang bisa bicara gitu. Tetapi kita fokus ke fabelnya. Kita fokus ke tokoh atau karakter binatangnya, Kak Raihan. Gitu. Kemudian bolehkah memunculkan binatang-binatang mistis di dalam fabel atau binatang-binatang yang mungkin nggak ada gitu ya, seperti naga, kemudian ada nih dinosaurus gitu, boleh tidak? Boleh, boleh sekali. Banyak sekali dongeng-dongeng mengenai naga. Kalau Kak Raihan
sering ke toko buku gitu ya, Kak Raihan akan menemukan banyak buku-buku yang mengambil cerita dari dongeng-dongeng itu tadi, naga gitu ya, atau, fabel saya juga menulis nih fabel, dinosaurus juga ada. Boleh seperti itu, Kak Raihan. Oh iya. Itu Ya, ya cukup seperti itu. jelas? Ya cukup sih itu. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Gitu, Kak Dian. Oke, terima kasih Kak Raihan pertanyaannya dan Kak Tari untuk jawabannya. Nah, masih nyambung nih soal binatang mistis tadi sebagai tokoh atau pemeran utama atau mungkin tokoh utama dalam fabel. Ini ada yang bertanya, apakah boleh menjadikan hama sebagai tokoh utama, Kak? Misalnya kutu atau kecoa seperti itu, lalu mix dengan tumbuhan nih, misalnya geranium mengusir nyamuk, apakah boleh seperti itu? Oke. Nah, ini tokohnya binatang yang suka digigit nyamuk atau orang? Atau manusia? Nah, perlu digarisbawahi itu. Boleh-boleh saja kalau misalkan tentang nyamuk ya. Jadi, akan memunculkan pengetahuan mengenai tumbuhan-tumbuhan yang bisa mengusir nyamuk. Nah, jadi bisa nanti tampilkan di rumah kelinci misalnya, oh ternyata banyak nyamuk. Nah, mungkin di situ kelinci itu tidak menjaga kebersihan sehingga muncullah kecoa, muncullah nyamuk itu tadi ya. Nah, dari situ kan bisa memberikan pelajaran nih ke anak-anak, oh berarti nggak boleh jorok nih, akan ada nyamuk, akan ada kecoa datang nih ke rumah gitu. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua bisa munculkan lagi, kelinci sudah membereskan semua ya, sudah membersihkan, rumahnya misalnya. Rumahnya sudah rapi, tapi kok masih ada nyamuk ya? Nah, kelinci memutar otak lagi misalnya seperti itu ya. Jadi dia, mencari tumbuhan, itu tadi yang mencari tumbuhan yang, bisa mengusir nyamuk. Misalnya seperti itu. Jadi boleh-boleh saja memunculkan hama itu, gitu ya, boleh sekali. Asalkan itu tadi ya, tokohnya bisa, kita fokus ke fabelnya, ke binatangnya. Jangan sampai kita munculkan tokoh manusia di dalamnya, nah kita fokusnya nanti ke manusianya. Misalkan, ada anak di sana yang, di kamarnya banyak nyamuk gitu. Jadi, boleh munculkan tokoh binatang lain saja, tidak masalah. Gitu, Kak Dian. Oke, terima kasih jawabannya Kak, sudah mewakili ya untuk yang bertanya di chat dari jawaban Kak Tari. Nah, tadi baru satu laki-laki, satu lagi ya penanya laki-laki yang akan saya pilih. Setelah itu nanti kita balik ke urutan pertama lagi. Kak Steve Aditya, silakan. Assalamualaikum Bu Oke. Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak Ya, Aditya. izin bertanya saya mengenai plagiarisme ya Bu. Apakah jika saya mendapat inspirasi dari suatu dongeng dan ingin menulis suatu dongeng dengan konteks beberapa paragraf diambil dari dongeng yang menginspirasi saya dengan syarat saya parafrase terlebih dahulu. Lalu saya kembangkan ceritanya menurut imajinasi saya. Apakah itu bisa disebut plagiarisme ataukah inovasi? Lalu apakah yang membedakannya? Oke, mengenai sudah itu saja Pak Kak Aditya. Iya, situ saya. Oke, Kak Steve ya. Itulah enaknya penulis dongeng anak ya, dipanggilnya Kak. Selalu Kak, gitu. Meskipun saya juga sudah punya anak 2 ya dipanggilnya tetap Kak gitu ya. Oke, terkait plagiarisme, nah bolehkah mengambil, dongeng yang mungkin kita membaca cerita nih, kita terinspirasi kemudian, kita ambil beberapa paragraf kemudian diparafrasekan, itu termasuk plagiat nggak? Nah, kalau menurut saya sendiri itu plagiat. Itu plagiat ya. Jadi kalau misalkan kita terinspirasi, itu, kita, membaca dongeng, katakanlah beberapa dongeng, wah ini dongengnya bagus nih. Nah, kemudian kita terinspirasi gitu ya. Itu kita menuliskannya tidak sama persis sama, tetapi ketika kita menuliskan dengan cara kita sendiri itu hasilnya akan berbeda. Jadi lebih baik ya teman-teman ketika misalnya membaca sebuah cerita, kemudian terinspirasi dari cerita tersebut, teman-teman boleh list nih, terinspirasinya dari segi apanya.
boleh dicatat dulu dari segi apa. Oh, ini anak baik, ini seperti ini, seperti ini. Nah, dicatat dulu, kemudian buat dongeng yang baru dari dongeng yang teman-teman baca itu. Nah, kecuali ini ya, untuk cerita rakyat ya teman-teman. Nah, kalau untuk cerita rakyat, kita itu bisa menuliskan ulang cerita rakyat yang sudah ada. Misalnya kita akan menulis cerita bawang merah dan bawang putih. Boleh ceritanya sama persis karena itu sudah cerita rakyat ya. Tentang si kancil itu tadi. Boleh menuliskan cerita si kancil dengan Pak Tani, si kancil dengan buaya gitu. Nah, nanti apa yang membedakan? Yang membedakan itu gaya kita bercerita. Meskipun ceritanya sama, tetapi ketika kita sudah sering menulis gitu ya, kita akan melihat kekhasan bahasa yang kita gunakan. Enak tidak dibaca gitu. Itu yang membedakan penulis satu dengan penulis lainnya. Jadi usahakan jangan memparafrasekan. Tulis saja dengan bahasa kita sendiri. Itu seperti itu, Kak Aditya. Kalau menurut saya parafrase termasuk plagiat. Gitu. Gitu. Mudah-mudahan membantu. Gitu, Kak Dian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi memang kita sebagai penulis juga harus berhati-hati ya, kayak misal terinspirasi juga tetap harus kita hormati karya-karya dari teman-teman penulis yang lain. Terima kasih banyak buat pencerahannya. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Dari Ibu Suyati, Bengkulu Utara. Dari tadi udah open cam. Sekarang silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu Suyati. Iya, ada 2 pertanyaan, Mbak. Yang pertama itu tadi kan ada ketika kita menulis cerita anak, kita tidak boleh mengambil konflik yang sampai berdarah-darah atau sampai bunuh-bunuhan gitu kan. Kebetulan saya saat ini sedang menulis cerita anak gitu kan. Tapi tidak langsung bunuh-bunuhan, tapi ada salah satu percakapan tokohnya itu di antara si tikus ini sedang mengejek burung puyuh gitu kan. Kenapa kamu harus selalu berbakti pada tuanmu, padahal tuanmu itu setelah memberimu makan, memberimu tempat yang bagus, mereka ingin mengambil telurmu, bahkan mereka juga akan mengambil dagingmu kayak gitu. Artinya apakah kalimat-kalimat seperti ini termasuk sudah tergolong kekerasan atau tidak? Karena nanti temanya ini balas budi gitu kan. Jadi si tikus itu bebas makan di mana saja karena dia tidak mau balas budi gitu kan. Sementara yang puyuh ini nggak apa-apa dia diambil telurnya, diambil dagingnya karena dia sudah diperlakukan dengan baik oleh tuannya seperti itu. Itu yang pertama. Apakah kalimat ini sudah termasuk ke dalam kekerasan? Kemudian yang kedua, untuk kalimat yang pendek-pendek tadi, untuk satu kalimat itu ada ketentuannya berapa kata begitu. Mungkin itu yang yang saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Suyati. Oke, yang pertama tadi ya, sudah menulis dongeng, temanya balas budi. Jadi ada burung yang rela diambil telurnya karena dia itu balas budi. Nah, kalau menurut saya sendiri, kalau untuk cakapannya itu tidak masalah ya Ibu. Tetapi untuk bukan konfliknya ya. Jadi di sini si burung itu merelakan telurnya. Itu kasihan tidak? Kalau saya merasa kasihan ya. Itu kan telurnya itu anak-anaknya gitu. Iya. Nah, sepertinya bisa nih balas budi dengan cara lain, tidak memberikan telurnya gitu. Mungkin si burung ini bisa memasak yang enak untuk tuannya atau menyajikan makanan enak atau hal lain gitu. Balas budi dengan cara yang lain dengan cara tidak mengorbankan dirinya.
Gitu. Iya. Jadi itu juga nanti mengajarkan juga kepada anak-anak ketika mereka balas budi, mereka tidak harus nih menyakiti dirinya gitu, tidak harus melukai dirinya, tetapi balas budi yang membuat kita nyaman dan membuat orang lain itu nyaman juga gitu. Itu pertama. Kalau untuk percakapannya tidak masalah, tetapi untuk alur ceritanya kalau menurut saya. Kemudian untuk jumlah kata di dalam setiap kalimat itu ada berapa kata. Nah nanti di perjenjangan buku itu juga sudah ditentukan berapa kata per kalimat. Untuk siapa misalnya di B1 itu 1 sampai 7 kalimat. 7 kata. 1 sampai 7 kata per kalimat. Kemudian untuk B2, B3 itu sekitar 9 kata per kalimat. Nah, nanti ada lagi ya. Jenjang C juga beda lagi. Nanti ada di perjenjangan yang akan saya share, nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Jadi kalau misalnya mau nulis untuk jenjang A, berarti saya hanya boleh menulis 1 sampai 3 kalimat, 3 kata gitu ya. Saya mau menulis jenjang B1, berarti 1 kalimat itu hanya boleh 7 kata, gitu. Jadi nanti itu bisa dijadikan untuk tujuan teman-teman dalam menulis cerita anak. Gitu Kak Suyati. Mudah-mudahan Terima kasih. membantu. Ya. Sama-sama. Jadi yang tadi lebih baik ditiadakan ya, yang misalnya ini kisah peternak, seorang peternak burung puyuh itu dia mengambil Peternak telurnya ya, dan bukan? sebagainya. Peternak. Saya kira binatang dengan binatang lain. Enggak. Nah, lebih baik diganti saja nanti balas budi dengan binatang lain gitu. Jadi Iya. tidak harus menyerahkan telurnya. Kasihan. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi. Iya, sama-sama Kak Suyati. Terima kasih itu pertanyaan dan jawabannya. Tadi saya kepikiran begitu burungnya menyerahkan telur-telurnya, jadi secara tidak langsung ketika anak membaca itu, kok aku sebagai anak dikasihin ke orang lain seperti itu. Nanti akan jadi persepsi gitu mungkin ya Kak Taria. Bisa seperti itu. Oke. Nah, Gitu Kak Dian. Itulah ya Iya. cerita anak seperti itu ya. Kita penulis cerita anak itu kadang-kadang terlalu sensitif, terlalu baper gitu dengan hal-hal kecil gitu. Jadi sensitif sekali dengan ini seperti ini. Boleh tidak kira-kira buat anak sedih enggak? Buat anak menangis enggak? Anak-anak akan meniru ini enggak? Kadang terlalu sensitif dengan hal-hal yang kecil seperti itu. Itu Kak Dian. Iya, justru itu bagus ya ketika akan membuat cerita, jadi kita memiliki banyak batasan, jadi lebih berhati-hati karena supaya menghasilkan bacaan yang berkualitas untuk anak-anak. Nah, di sini saya lari ke chat dulu. Ini waktu kita kurang lebih tinggal 2 menit ini kalau sama penutupan dan foto. Saya lari ke chat dulu karena di chat juga Satu lagi ramai mungkin ya. sekali. Satu Iya, lagi. mohon maaf yang sudah raise hand, ini saya lari ke chat yang saya saring. Nah, 2 pertanyaan sekaligus ya Kak Taria. Ini tadi juga ada yang bertanya lebih dari 1 orang. Halo Kak, saya mau tanya, apakah penulis fabel harus bisa menggambar atau harus menyertakan gambar atau ilustrasi dalam naskah gitu. Tadi yang pertama itu apakah harus bisa menggambar dan apakah harus menyantumkan atau menggambarkan ilustrasi dalam tulisan. Lalu yang kedua apakah ada maksimal tokoh binatang dalam cerita? Misal mengambil 5 tokoh dan kita fokus ke 2 atau 3 saja, lalu sisanya tidak diberi nama. Jadi ini terkait tadi circle-nya apakah semua harus diberi nama, terus mungkin ada tokoh lain sebagai figuran gitu, apakah boleh tidak diberi nama? Mungkin seperti itu. Gitu Kak Tari. Dari siapa ini Kak Dian? Yang pertama ada dari Kak Lina dan beberapa teman di atas, tadi saya baca dan ambil yang paling banyak. Yang kedua dari Kak Aksa.
Oke, terima kasih Kak Lina dan Kak Aksa. Pertanyaan pertama itu, apakah penulis fabel itu harus bisa menggambar? Apakah ketika kita mengirimkan naskah kita ke penerbitan, apakah harus disertakan gambar atau tidak perlu gitu ya? Eee eee, yang harus teman-teman ketahui bahwa saya itu tidak bisa menggambar. Dari zaman saya TK mungkin ya, sampai sekarang, saya itu kalau disuruh gambar, ya gambarnya gunung, di tengah-tengahnya ada Matahari. mataharinya gitu ya. Iya, gitu ya, dari zaman dulu sampai sekarang ya. Jadi, saya itu tidak bisa menggambar, teman-teman. Jadi ketika kita menuliskan cerita anak, entah itu dongeng atau fabel gitu ya, kita tidak perlu harus bisa menggambar. Bagusnya memang bisa menggambar gitu ya. Jadi kita merangkap sebagai penulis dan ilustrator, itu nanti fee-nya double ya. Nah, kalau saya sendiri, saya hanya bisa menulisnya saja. Jadi ketika kita mengirimkan naskah ke penerbit, itu hanya naskahnya saja, teman-teman. Hanya naskah utuh, satu naskah utuh ya, misalnya, satu buku teman-teman akan menulis berapa cerita. Misalnya kalau untuk picture book gitu ya, bisa 1 cerita sampai 5 cerita. Nah, kalau illustrated book, nah bisa nih teman-teman menulis 10 cerita di dalam tema besar yang sama. Misalnya tadi, temanya, binatang khas Indonesia. Itu ceritanya tentang binatang khas Indonesia semua di 10 cerita itu, gitu. Nah, terkait ilustrator atau ilustrasi, itu nanti ketika naskah kita sudah diterima atau sudah di-ACC oleh penerbit untuk diterbitkan, itu biasanya dari penerbit itu akan rekomendasikan, beberapa ilustrator untuk kita pilih gambarnya. Gambar mana nih yang sesuai dengan kriteria naskah kita, yang cocok gitu ya. Atau mungkin kita sudah punya teman ilustrator sendiri, jadi kita bisa rekomendasikan nih ke penerbit, gitu. Jadi ketika naskah kita ACC, kita bisa langsung nih ajukan ilustrator kita kirim nih portofolio, ilustrator yang kita pilih gitu. Nah, nanti dari penerbit, nah itu akan review kira-kira ini cocok tidak ilustratornya untuk mereka, itu seperti itu. Jadi cukup kirimkan naskah utuh gitu ya, satu naskah utuh ke penerbitnya, tidak perlu ada gambarnya gitu. Kemudian, maksimal tokoh di dalam fabel yang kita tulis. Oke, untuk maksimal tokoh itu sebenarnya tidak ada pakemnya, teman-teman ya, untuk maksimal tokoh di dalam fabel yang kita tulis. Tetapi jangan sampai kita memunculkan tokoh yang hanya tempelan saja. Jadi tokoh yang tidak ada gunanya nih di dalam cerita, itu buang saja gitu. Nah, kalau misalkan 5 tokoh nih, nah kalau 5 tokoh itu berpengaruh di dalam cerita, boleh teman-teman. Tapi kalau misalkan 5 tokoh tapi 2 hanya tempelan saja, tidak ada gunanya di dalam cerita, buang saja. Buang tokoh itu yang tidak berguna di dalam cerita. Itu seperti itu ya. Jadi, gunakan atau munculkan tokoh-tokoh yang memang digunakan di dalam cerita. Jangan, sampai ada tokoh yang tempelan, kasihan dicuekin nanti di dalam ceritanya. Gitu Kak Dian. Oke, terima kasih Kak Tari, lengkap sekali penjelasannya dari materi sampai tanya jawab yang tadinya masih ngambil sedikit-sedikit, ternyata setelah digali bisa banyak sekali yang didapat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya juga, membuat materi kita jadi semakin lebih luas dan penjelasannya jadi semakin lebih banyak. Nah, sayang sekali untuk teman-teman yang sudah raise hand, kita harus menyelesaikan acara malam hari ini karena sudah larut malam. Oke. Nah, sebentar Kak ya, Dian, saya ingin tambahan. untuk teman-teman yang ingin belajar menulis gitu ya, teman-teman bisa nanti ikuti IG saya atau bisa save untuk nomor saya. Insya Allah kalau misalkan diajak diskusi, insya Allah saya siap untuk diskusi dalam penulisan buku anak gitu ya. Jadi tidak usah ragu untuk nyolek-nyolek bahasanya nyolek-nyolek ya. Tidak usah ragu untuk bertanya jika saya tahu dan saya bisa, insya Allah nanti
akan saya bukan saya bimbing ya, karena teman-teman di sini juga sudah bisa menulis. Kita sharing saja gitu. Itu seperti itu ya teman-teman. Gitu Kak Dian, dan mohon maaf jika pada malam hari ini banyak kekurangannya. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Dian. Terima kasih Kak Tari. Jadi teman-teman jangan khawatir, masih ada yang ingin ditanyakan, bisa cus ke IG-nya Kak Tari, langsung DM, atau tadi ada kontak personnya juga. Loh Kak Tari, nanti habis ini banyak yang ngantri loh. Silakan. Baik, nanti misal mau ada yang tanya kontaknya bisa ke grup, mungkin Mas Indra nanti diperbolehkan untuk share gitu ya Kak Tari ya. Ada di materi, nanti materinya akan dibagikan juga, nanti ada di materi. Seperti itu. Ya. Baik, sebelum kita mengakhiri acara, ini masih akan ada sambutan terlebih dahulu, sambutan yang dari ownership publishing ya, dari Mas Indra. Mungkin bisa langsung saya panggil, Mas Indra. Silakan. Ya. Iya. Oke, Mas Indra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf tadi nggak bisa mengikuti dari awal ya. Terus yang kami hormati Mbak Dian dan juga seluruh peserta. Ya, alhamdulillah nih banyak sekali, ada 937 peserta yang ada di grup WA. Dan nanti yang belum bisa mengikuti lewat Zoom bisa lewat YouTube ya, lewat YouTube. Jadi nanti pasti boleh mengikuti. Dan tadi tentunya sudah banyak materi yang sudah disampaikan Mbak Mula Sitnari. Setelah ini para peserta akan mengikuti praktek menulis ya. Dan nanti yang lulus kurasi akan diterbitkan, kemudian yang lulus kurasi akan dibukukan, dan yang terbaik akan mendapatkan hadiah. Gitu ya. Jadi kalau pengen mendapatkan hadiah dan kepengen lolos kurasi tentunya harus menyimak materi dari Mbak Mula Sitnari, dan nanti akan kami share di grup. Jadi jangan khawatir, kami share di grup, teman-teman akan dapat materi PPT-nya dan juga rekaman videonya. Sama tadi boleh ini ya nomornya Mbak Mula Sitnari boleh di-share juga ya. Ini teman-teman akan bisa konsultasi. Ini praktek menulisnya akan kami share mulai besok ya. Ketentuan menulisnya mulai besok, dan secara lengkap akan kami share di grup. Jadi teman-teman yang mengikuti lewat Zoom atau lewat YouTube nanti boleh mengisi daftar hadir, dan yang mendapatkan sertifikat itu hanya yang mengirimkan karya. Nah ini jadi kalau teman-teman nggak mengirimkan karya tidak mendapatkan sertifikat dari si publishing. Mungkin itu saja Mbak Dian, karena ini sudah malam dan sudah banyak yang pamit karena besok akan sekolah, karena besok akan bekerja, dan kami ucapkan selamat mengikuti praktek menulis ya, yang akan kita mulai besok hari. Terima kasih Mbak Mula Sitnari sudah berkenan sharing dengan kami ya. Semoga nanti ke depan bisa lebih sering lagi, karena Mbak Mula Sitnari ini bersedia ya sharing dengan kita. Nanti mungkin ada materi-materi yang lain. Malam ini dongeng fabel, mungkin ke depan ada jenis lain ya, jenis dongeng yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Mas Indra dari Si Publishing. Selanjutnya jangan pamit dulu karena kita harus foto dulu. Begitu ya Mas Indra, bisa minta tolong dipimpin untuk fotonya. Saya remove Oke. spotlight dulu. Ini silakan dibuka kameranya dulu, kita mau foto. Ya, yang belum dibuka kameranya dibuka dulu. Kalau yang memang tidak berkenan membuka ya nggak apa-apa ya, kita foto yang seadanya aja. Ini ada 9 slide. Ini banyak sekali, masih 224 yang hadir. Oke ya, kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3.
Slide keempat. Oh. Slide kelima. 6, 7, 8, 9. Oke, kami kembalikan ke Mbak Dian. Baik, terima kasih Mas Indra, dan foto-fotonya nanti akan di-share di grup. Jangan Iya. khawatir. Baik, sebelum acara berakhir, ini saya ingin membacakan dahulu sekelumit dari konklusi dari acara kita yang malam hari ini, materi-materi. Yang pertama, untuk teman-teman yang ingin membuat fabel, bisa dimulai dari memilih tema terlebih dahulu, ada fabel alami, adaptasi, dan jangan lupa untuk menyesuaikan karakter binatang yang akan dijadikan tokoh dengan melakukan riset mendalam. Lalu untuk tokohnya, karakteristiknya bisa membuat nama yang mudah diingat dan membuat detail karakteristik si tokoh. Kita juga harus menyesuaikan ketentuan penulisan dengan usia pembaca dan gunakan bahasa yang sederhana. Dan perlu digarisbawahi tanpa kekerasan. Untuk penyuntingan, baiknya dilakukan setelah di-print, maka kesalahan pada penulisan akan lebih mudah terlihat. Begitu sekiranya ringkasan yang bisa saya sampaikan, dan saya Dian Ayu, pembawa acara malam hari ini, berterima kasih kepada narasumber malam hari ini, ada Mbak Tari yang materinya luar biasa, dan saya tidak sabar untuk kelas-kelas menulis dengan beliau selanjutnya. Saya masih penasaran untuk cerita-cerita lagi, untuk sharing-sharingnya lagi dari beliau. Dan terima kasih untuk si publishing, Bapak Indra yang telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan lomba menulis dongeng fabel malam hari ini, yang tentunya memberikan banyak insight untuk teman-teman yang mungkin ada yang baru menulis atau ingin belajar tentang fabel, dan bahkan ada yang mungkin sekarang sudah menjadi penulis profesional tapi tetap terus ingin belajar. Dan terima kasih kepada para peserta yang sudah bertahan sampai malam hari ini. Tadi saya lihat pada saat foto juga slide-nya masih banyak yang terbuka, luar biasa. Sampai ketemu di kelas-kelas SIP Publishing berikutnya. Saya Dian Ayu mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Terima kasih. Izin kasih. pula. Terima kasih Mas Indra, Mbak Dian, dan teman-teman semua. Nanti tetap ikut di grup ya. Ikuti info-infonya dan step-step berikutnya. Baik, ini saya tutup Zoom-nya ya. Saya izin menutup Zoom-nya. 1, 2, 3, saya tutup.